Memang benar, Hindu-Buddha berasal dari India. Namun tidak benar, kalau situs-situs dan juga ajarannya di Nusantara Indonesia berdasar dari Hindu-Buddha dari India. Video ini adalah hasil telah kajian akademik yang dilakukan oleh Santo Sabapiliang, yang tengah berupaya meluruskan pencatatan sejarah yang telah dibengkokkan penjajah. Tidak sedang menyebarkan suatu ajaran, apalagi menistakan ajarannya. Buka mata lebar-lebar bahwa Prambanan bukan candi Hindu. Inilah kerancuan dan kekacauan sejarah kita. Bangsa ini gagal merekonstruksi sejarah leluhurnya. Lebih parah lagi, sejarah kita tidak ada sebelum tahun 78 Masehi, karena kita telah sepakat menghitung awal tahun Saka di seluruh prasasti dimulai tahun 78 Masehi. Penghitungan awal tahun Saka di prasasti tidak dimulai tahun 78 Masehi. Apa dasar menghitung awal tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi? Fahami, inilah penyebab hilangnya sejarah maju leluhur kita sebelum tahun 78 Masehi. Sejatinya awal tahun Saka dimulai pada 6123 sebelum Masehi adalah awal perhitungan tahun Saka. Ini diantara kerancuan sejarah kita lainnya. Buka mata lebar-lebar, Prambanan bukan candi Hindu. Jika benar Prambanan berdasar ajaran Hindu, Borobudur berdasar Buddha, dan semua situs di Nusantara berdasar salah satu dari dua ajaran yang terlahir di India. Pertanyaannya, kapan dan siapa pendakwah, orang suci misionaris ajaran India itu di masa pra-Islam yang ke Nusantara hingga ke pelosok negeri ini, hingga semua candi dan situs-situs di Nusantara ini disebut berdasar Hindu atau Buddha? Benar Hindu-Buddha berasal dari India, tapi tidak benar seluruh situs-situs atau candi berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, Hindu atau Buddha. Bahwa sejatinya ajaran yang tergambar di seluruh situs-situs candi Nusantara adalah Dharma, ajaran asli leluhur bangsa Nusantara yang menjadikan cikal bakal terlahirnya tiga ajaran di India, yaitu Buddha, Hindu, dan Jaina. Fahami baik-baik, kapan dan siapa pendakwah, orang suci misionaris ajaran India itu di masa pra-Islam yang ke Nusantara hingga ke pelosok negeri ini. Tidak ada catatan sejarah yang mencatat siapa dan kapannya, mereka orang suci India pra-Islam yang ke Nusantara. Tapi leluhur kitalah yang keluar Nusantara membawa ajaran asli Nusantara sampai ke India. Ini fakta sejarah, bahwa nama dan kapannya ada dalam catatan sejarah sesungguhnya. Leluhur kita adalah kaum Saka yang membawa ajaran asli leluhur bangsa Nusantara yang menjadikan cikal bakal terlahirnya tiga ajaran di India, yaitu Buddha, Hindu, dan Jaina. Sariputra, ini salah satu buktinya, bahwa leluhur kita yang pergi ke India membawa ajaran aslinya, bukan untuk belajar Buddhis, tapi inilah yang membawa Dharma, menjadikan terlahirnya ajaran Buddha dengan pencetusnya yang mulia Siddhartha Gautama. Di Nalada, Bihar, India ada stupa yang bernama Sariputra. Ini jelas nama Nusantara, bukan India. Nalada Copperplug ditemukan di Vihara Nalada di India. Tertulis Raja Pala keturunan Shailendra bernama Balaputra Dewa dari Savarnatvipa. Nalada, di Bihar, India didirikan pada tahun 427 Masehi, dibangun oleh dan atas prakarsa Sailendra Srivijaya dari Nusantara. Beliau membangun Nalada demi kepentingan pengembangan, yang pusatnya pendidikan itu ada di Nusantara. Di area Universitas Nalada di Bihar, India, tepatnya di situs kuil nomor 3 disebut dengan nama Stupa Sariputra. Panel relief terpahat di atas menara, dengan teks kata tertulis Sariputra. Sariputra adalah putra dari ibunya yang bernama Sari. Karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra, ayahnya Matara. Nama ibu dan anaknya jelas nama Nusantara. Simak penjelasan ini, tentang nama yang dianggap orang yang membawa Hindu dari India. Ersi Markandeya dan Agastya. Ersi Markandeya ini adalah orang Nusantara, bukan India. Ersi Markandeya berada di Bali pada sekitar abad ke-9 Masehi, sedangkan Empu Genijaya tertulis dalam Babat Pasek, adalah salah satu dari 5 pandita bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Brada. Keberadaan Empu Kuturan dan Empu Brada di Bali sekitar abad ke-11 Masehi, beliau semua para Ersi di atas adalah asli putra Nusantara. Jangan salah kaprah dan ikut publikasi tanpa dasar. Ersi Markandeya dan Agastya adalah putra Nusantara, bukan orang India. Ersi Markandeya, tertulis dalam sloka, Buana Tatwa. Sang Ayati Mewangsang Nyata pada Sira Apeki Klistu Paripurna, Bicaksaneng Aji, Wibuhing Sastra Utama.
Sang Ayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa, beliau berputra Sang Prana, demikian pula adiknya yang bernama Sang Niyata, berputra Sang Merakanda, setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara, menurunkan Maharsi Dewasirah yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putra. Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya siapa ayah ibu serta anak istrinya, lengkap seperti di Nusantara ini? Jadi, benar adanya Ershi Markandeya adalah putra Nusantara, bukan hanya namanya juga kunci bukti beliau adalah orang Nusantara adalah karena Resi Markandeya melakukan penanaman, pancadatu, di Pura Penataran Besaki. Juga Ershi Agastya melakukan banyak ritual, agama Tirta, di Bali, ini adalah bukti perilaku dan tata cara Nusantara. Karena hal ini tidak terdapat di India, ditambah ada peraturan di sana yang tidak tertulis bahwa, orang suci, India tidak umum membawa ajarannya keluar wilayah. Resi Agastya menurut Pustaka Purana dan Mahabharata, dia lahir di Kasi, Benares. Benares adalah lokasi yang kini terdapat Candi Muara Takus, dahulu bernama Montakui. Area ini adalah area kota suci ajaran Brahmanik atau Brahmanism. Di sini terdapat universitas tertua di dunia yang cabangnya berada di India, Nalanda. Nama Agatsya ada pada kitab-kitab terdahulu di antaranya Mahabharata. Tafsir tempat tentang Agatsya pada kitab-kitab itu tidak berarti harus di India saat ini. Agastya memiliki seorang istri bernama Lopamudra. Agastya merupakan anak dari Pulastya dalam Mahabharata Lopamudra. Selain nama tokoh Agastya yang bukan dimaksud pada kitab di atas adalah ada di Nusantara, beliau memegang peranan penting dalam penyebaran Dharma atau Dharmik original di Asia Tenggara, terutama Jawa, Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan keberadaan prasasti Dinoyo yang diperkirakan dibuat pada tahun Saka 682. Dalam prasasti disebutkan mengenai pembangunan tempat tinggal untuk Ersi Agastya. Prasasti yang mencatat mengenai keberadaan Agastya yakni Prasasti Porong. Prasasti ini berisi tentang beberapa nama lain yang disematkan pada Agastya. Selain itu juga nama petapa ini juga tercatat di Ratu Boko. Terdapat beberapa teks yang memperkuat pengaruh keberadaan Agastya dalam penyebaran Dharma. Kakawin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastya sebagai penuntun dari Raja Jayabaya. Teks Agastya Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta, isinya berupa pertanyaan Dresasyu yang mewakili seorang siswa kepada ayahnya mengenai alasan manusia naik ke Sevarga. Teks literasi kata Sevarga ini ada tertulis di relief Borobudur, bukan tertulis Nibbana. Bukti Candi Borobudur tidak berdasar pada ajaran Buddha yang dicetuskan Siddhartha Gautama. Masa pemerintahan dan saat tokoh Agatsya ada di Nusantara adalah Gajayana Lingga Jagatnata atau Gajayana saja adalah seorang raja dari kerajaan Kanjuruhan yang sangat dicintai oleh para Brahmana dan rakyatnya karena membawa ketentraman di seluruh negeri. Nama Resi Markandeya juga Resi Agastya adalah putra Nusantara dengan bukti. Nama Resi Agastya Kakawin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastya sebagai penuntun dari Raja Jayabaya. Juga teks dari kitab Agastya Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Ershi Markandeya menciptakan sistem irigasi, subak, di Bali. Adakah irigasi subak ini di India? Telaah dan kajian akademik membuktikan nama Markandeya dan Agatsya adalah putra Nusantara bukan orang India yang membawa ajaran Hindu ke Nusantara. Sri Janayasa Dapunta yang melakukan Sidayatra, Marlapas membawa Dharma. Hal ini pula yang dilakukan Ershi Markandeya sampai ke Bali. Disinilah Dharmik original tersimpan sempurna. Leluhur Nusantara terdahulu telah memahami akan konsep pengertian dan pemahaman Dharma, Dhamma. Lebih dahulu, sebelum lahirnya tokoh agung luhur mulia yang hidup pada tahun 560 sampai 480 SM di India, Siddhartha Gautama. Di Nusantara pada abad 4 Masehi sampai dengan 7 Masehi, peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran asli kita, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Fahuan 337 sampai 422 Masehi. Sung Yun 518 sampai 521 Masehi. Hien Sang 602 sampai 664 Masehi. Huining 664 sampai 667 Masehi.
Isi 671–695 Masehi. Atisa Dipamkara Rijnana, tahun 1013 Masehi. Fahami sekali lagi, mereka datang untuk belajar dan mencatat. Ajaran asli kita bukan membawa ajaran Buddhis dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Dan Palembang bukan pusat ajaran Buddha masa terdahulu, tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Awal tahun Saka adalah 6123 sebelum Masehi. Pada tahun 5391 sebelum Masehi, mulai dibangunnya bangunan megah, bernama Fuana Cakapala di Java, kini terpublikasi bernama Borobudur. Kemudian setelahnya pada 5082 sebelum Masehi dibangun Candi Megah dengan 3 induk bangunan utama di lokasi dekatnya bernama Paranata, kini terpublikasi bernama Prambanan. Fahami dengan baik-baik, candi ini Prambanan bukan candi Hindu. Semua yang tampil di candi ini adalah ajaran asli Nusantara Dharma, yang dibawa kaum Saka menjadi cikal bakal terlahirnya ajaran Hindu di India. Hindu di India secara formil ada dengan tambahan isme baru ada tahun 1830 di era kolonialis Inggris di sana. Sedangkan candi ini sudah ada 5082 sebelum Masehi, jauh sebelum secara formal terlahir Hindu yang mendapat dengan tambahan isme tahun 1830. Paranata kini terpublikasi menjadi Prambanan. Paranata mempunyai arti menata ulang. Menata sesuai dengan bentuk dasar ajaran matahari sebagai sumber cahaya. Bukan menyembah matahari dengan filosofi 5 warna cahaya utama atau pancawarna. Fahami ini ajaran asli Nusantara bukan Hindu India. Yaitu cahaya putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma. Cahaya kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa. Cahaya hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. Segala warna cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa, yang melebur atau menyatukan. Hyang Siwa atau Siwa, ini kemudian di luar Nusantara disalahartikan menjadi sebagai dewa perusak. Fahami, Prambanan bukan berdasar ajaran Hindu India juga. Borobudur tidak berdasar pada ajaran Mahayana Buddha. Mahayana, di Indonesia terpublikasi, ada, setelah 1955, ketika Asin Jinarakkhita kembali ke Indonesia dan juga saat negara mengizinkan upacara, Waisak Nasional di Borobudur. Mulai saat inilah Borobudur terpublikasi dianggap berdasar ajaran Buddha, sejak tahun 1955. Di relief dasar yang tertutup, terdapat relief tertulis 12 teks literasi kata Sevarga, bukan Nirwana. Dan patung sosok manusia duduk bersila itu bukan patung Siddhartha Gautama, itu adalah bentuk kontemplasi ajaran leluhur Nusantara tokoh Broto. Inilah tokoh Nusantara yang telah melaksanakan perjalanan suci, Siddhartha atau Marlapas, membawa menyebarkan, dharmik original, keluar Nusantara. Dharmadasa 700–620 sm. Dharmapala 670–580 sm. Sanjaya Belataputa 6 sm. Sariputra 568–484 sm. Sefarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm. Ada 2 nama sama dalam masa berbeda. Kumarila Bata 618–540 sm. Adi Sankara 569–537 sm. Simak ini kronologis lahirnya 3 ajaran di India. Pada sekitar tahun 3000–1500 sebelum Masehi ajaran Brahmana, Dharmik, ajaran asli leluhur Nusantara yang dibawa kaum Arya Cakya Saka, dan di kemudian hari menjadikan munculnya penafsiran terhadap kitab suci, Veda, yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad. Vedic dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda, yaitu pada tahun 563–483 sm, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Pada tahun 549–477 sm, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 9 Masehi, era Inggris di India lahir ajaran formil yang tidak dari keduanya dan tidak Islam juga tidak Kristen yaitu Hindu, ditambah akhiran isma berbasis Vedic. Simak tentang kronologis Hindu yang terlahir di India ini. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India.
sintesis ini muncul sekitar 500-200 sm di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8 Masehi. Dari India Utara sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18 Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India, yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830 untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh sanskritisasi abad ke-19 di bawah dominasi kolonialisme Barat serta Indologi. Mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme. Ajaran Brahmanik Weda kuno atau berbasis Vedik yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan leluhur bangsa Nusantara. Artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang Aryan. Arya adalah kaum Saka leluhur bangsa Nusantara, Eropa menyebut bangsa ini Scythia. Dan nama bangsa asli India bernama Dravida. Telah kajian terhadap sejarah India pra-Islam dapat disimpulkan bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa Dravida ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain, yaitu Nusantara tempat berasalnya kaum Saka atau Arya. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan 3 agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya, Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM yang kemudian menulis Veda di daratan India saat ini. Leluhur kita tercatat dalam sejarah Tiongkok yang membawa Dharma cikal bakal lahirnya Hindu Buddha Jaina di India. Dharmadasa 700 sampai 620 SM. Dharmapala 670 sampai 580 SM. Sanjaya Belataputa 6 SM. Sariputra 568 sampai 484 SM. Sefarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM. Ada 2 nama sama dalam masa berbeda. Kumarila Bata 618 sampai 540 SM. Adi Sankara 569 sampai 537 SM. Fahami sekali lagi mereka di atas bukan Hindu atau Buddha, tapi yang dibawa atau diajarkan adalah Dharma. Ajaran ini yang mendasari lahirnya Hindu Buddha Jaina di India, setelah Veda dituliskan dan tokoh sebelum Veda dituliskan tidak tercatat. Kaum pendatang inilah manusia yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita kaum Aryan, Eropa menyebut Scythia. Saka Cakya Caka. Cakya atau Saka literasi kata ini terekam sempurna di Borobudur, dengan kata Mahecakya. Dan nama ajarannya Dharma, tertulis di relief dasar yang tertutup dengan teks kata Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharmakaya Cita. Teks kalimat Mahabharata Udyoga Parva, 108 dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa, Timur, ini awal mula, ajaran, sebelum dibukukan menjadi kitab bernama, Veda. Lokasi yang ditunjuk sebagai Timur, disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Artinya literasi kata Timur pada kutipan di atas adalah Asia Tenggara Nusantara Indonesia terdahulu. Fahami dan kaji ulang kembali bahwa seluruh situs-situs atau candi di Nusantara tidak berdasar pada salah satu dari 2 ajaran India. Tapi yang tergambar di situs dan candi itulah ajaran asli Nusantara yang mendasari lahirnya 3 ajaran India Hindu Buddha dan Jaina. Sejatinya kitalah yang mewarnai India. By Santo Saba.